Kami persilahkan selanjutnya ke Roni ya. Bless you, Ron. Puji Tuhan, saya diberikan tugas sama Cici tercinta, Ci Inge, untuk sharing hari ini. Ya, sebenarnya saya tuh tadinya bingung juga bilang facilitator. Biasanya kalau saya facilitator di cell group tuh, saya assume semua orang sudah baca ayatnya, jadi saya cuma bertanya-tanya doang gitu ya. Tapi saya nggak tahu ini baru pertama kali di sini, jadi saya pikir kita mungkin belajar sama-sama dari apa yang kita sudah baca, dan juga ini kan apa namanya, kita masih di dalam uh, hari-hari di mana Paskah, Good Friday semua ya. Um, saya nggak bakal tanya siapa yang sudah baca ya, tapi kita sama-sama aja ya. Ini saya share screen. um, Tema daripada hari ini adalah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ini kita berdoa sebentar ya, saudara-saudara. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena pengorbananmu kami boleh ada sampai sekarang. Kami terima kasih untuk waktu yang kau berikan pada kami Tuhan, setiap kami untuk boleh membaca firman-Mu, boleh belajar, dan berikan kami hikmat marifat Tuhan, akan supaya kami semua boleh mengerti Tuhan akan apa maksud-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Biarlah ini boleh menjadikan sesuatu yang menjadi realita yang boleh kami rasakan, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus Engkau ajar kami, kami membuka hati kami, biarlah kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Amin. Ya, di dalam kita baca dulu ya firman Tuhan ini di dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 3 itu kan berkata begini. Atau ada yang bisa bacain dari 1 sampai 3? Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Amin. Sebagai latar belakangnya ya, seperti yang kita sudah baca minggu-minggu sebelumnya, tentunya dari perikop ini adalah Tuhan Yesus itu kan disalibkan. Nah, waktu itu Tuhan Yesus, we know the suffering of Jesus Christ, dicambuk dan lain sebagainya, disesah, terus disalibkan, terus mati, lalu bangkit, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Di perikop ini dikatakan bahwa Yesus menampakkan diri lagi ke murid-muridnya. Jadi ini bukan penampakan yang pertama ya di pantai Tiberias, tetapi semua murid-muridnya itu tidak mengenal akan Yesus. Ya, nah kita semua tahu bahwa kalau kita hidup nih di mana aja, baik di Indonesia, baik di Kanada, kita pasti perlu apa? Perlu uang kan? Pasti kita perlu uang. Kita perlu cari nafkah. Itu adalah normal. Jadi Petrus bilang, ini kan Tuhan Yesus sudah sudah datang, tapi terus juga Tuhan Yesus pergi lagi. Nah, jadi sebagai orang yang biasa normal, ini sekarang kita mau apa ini? Bingung kan? Ditinggalin. Biasanya kan saudara bisa bayangin bertahun-tahun selama 3,5 tahun mereka selalu bersama-sama dengan Yesus setiap hari. Sekarang tiba-tiba Yesusnya nggak ada. Nah, kan biar bagaimanapun juga perut ini lapar kan, dan perlu untuk cari makan, cari nafkah. Ya, jadi ya Petrus bilang, aku mau pergi nangkep ikan. Beberapa murid yang lain juga ikut. Dia bilang, ya Petrus aku juga ikut. Katanya mau nangkep ikan. Nah, kalau kita tahu, Petrus itu latar belakangnya kan seorang nelayan ya, fisherman, sebelum dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk jadi muridnya. Jadi Petrus saat itu
dia berpikir, saya mau apa nih sekarang? Tuhan Yesus nggak ada di sini. Dan hal yang dia tahu dan ahlinya adalah nangkap ikan. Ya. Dan menangkap ikan itu adalah sumber income Petrus sebelum dia mengikuti Yesus. Jadi sekarang dia dan murid-muridnya merasa, wah, saya ini udah sendiri sekarang. Tuhan Yesus nggak ada di sini, dan kita kan perlu makan, perlu cari nafkah. Maka dia berinisiatif untuk nangkap ikan. Nah, mari kita teruskan di ayat 4 dan 5. Ya. Ada yang bisa bacain? Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Nah, di ayat 4 itu dikatakan, sewaktu hari mulai siang. Nah, seperti yang kita tahu, fisherman itu, nelayan tuh kalau mau nangkap ikan, pastinya tuh perginya tuh pagi-pagi subuh lah. Malah di sini dikatakan, kalau tadi di ayat yang ketiga, bahwa malam itu. Jadi pastinya mereka udah berusaha nangkap ikan itu sejak dini hari. Hari masih gelap. Nah, Jadi apa? apa yang terjadi di situ? Nah, dia Petrus dan teman-temannya, quote and quote, gagal. Dia tahu, sebab dia bilang nggak ada. Dia bilang ada lauk, nggak ada. Nah, itu jawaban Petrus terhadap pertanyaan dari stranger. Kenapa stranger? Sebab mereka tidak tahu pada saat itu bahwa yang bertanya itu adalah Yesus. Saya belajar bahwa Petrus pun yang adalah seorang murid Yesus yang berjalan sangat dekat dengan Tuhan Yesus, tiap hari dengan Tuhan Yesus, diizinkan oleh Yesus untuk gagal. Tetapi, apakah Petrus diejek atau ditinggalkan oleh Yesus? Tidak. Apakah saudara pernah mengalami kegagalan? Saya ingat, ini saya share sedikit ya. Saya ingat sewaktu saya punya usaha dulu, saya mengalami akan masa di mana bisnis sepi, tidak ada income, tapi overhead kan terus berjalan ya. Bayar sewaan, utility. Kadang-kadang pada hari-hari tersebut saya ingat, kadang-kadang saya merasa gagal. Saya merasa, Tuhan kenapa ya? Kok saya udah rajin ke gereja, saya melayani di gereja, tapi kok usaha saya nggak selalu rame terus gitu loh. Kan kita kalau punya usaha pasti maunya rame terus ya. Saya tidak mengerti. Dan Tuhan mengizinkan saya melalui lembah kekelaman. Kenapa? Saya tidak tahu. Tapi yang saya percaya adalah, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 ayat 4. Saya tahu dan percaya bahwa pasti saya dan keluarga akan dicukupi oleh Tuhan. Nah, dari sini mari kita lanjutin ke ayat yang ke-6. Ada yang bisa bacakan ayat ke-6? Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Di sini Petrus sama murid-murid lainnya yang pertamanya merasa ditinggalkan oleh Tuhan, lalu berusaha untuk bisa hidup dengan cari nafkah, lalu tidak berhasil. Mereka berusaha. Tetapi Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Malahan Yesus menolong mereka dengan memberikan pengarahan, yang pada akhirnya mereka boleh menyaksikan akan keajaiban Yesus. Mereka menangkap ikan yang besar-besar. Bukankah from time to time kita juga pernah merasa bahwa sepertinya atau rasanya seperti Tuhan itu jauh sekali, ya? Sepertinya Tuhan itu meninggalkan kita. Apalagi mungkin di usia yang sudah lanjut, anak-anak sudah pada pergi, punya keluarga sendiri-sendiri, atau bahkan mungkin kita sudah ditinggalkan oleh pasangan atau teman hidup kita. Bagaimana perasaan kita? Tetapi sebenarnya Tuhan Yesus itu tidak meninggalkan mereka, tidak meninggalkan kita. Malah Yesus menolong mereka dengan memberikan pengarahan, yang pada akhirnya mereka boleh menyaksikan akan keajaiban Yesus. Mereka nangkap ikan yang besar-besar, ya, bukan ikan cecerek. Namun kita tidak perlu, mungkin ya,
kita itu nggak perlu ikan yang besar. Apalagi saya realize sekarang semakin ada umur, semakin kita tuh makannya nggak banyak. Jadi dan keperluan orang tentunya lain-lain ya. Tapi Tuhan itu setia. Tuhan pasti memenuhi akan kebutuhan kita yang mendasar, ya, our basic needs. Nah, later on kita akan lihat lagi akan hal ini. Terus yang luar biasa di sini adalah advice from stranger. Mari kita baca lagi ayat yang keempat, dikatakan, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ya, tadi kalau kita sudah ngerti ya, kalau Petrus teman-temannya tuh berangkat pada saat hari masih gelap atau malam. Jadi mereka nggak heran kalau di ayat 4 dikatakan bahwa mereka tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ya, kalau di tempat gelap, mata kita kan melihatnya kurang jelas ya, sehingga bisa saja murid-muridnya itu tidak melihat Yesus. Meskipun mereka tidak bisa mengenal akan sosok itu dan tidak mengenal akan suara dan orang tersebut, tetapi mereka mempunyai hati yang humble, sehingga mereka mau nurut. Bayangkan, kalau mereka, terutama Petrus ya, Petrus kan expertnya ya, kalau dia bisa, misalnya pada saat itu merasa, saya ini expertnya loh dalam menangkap ikan, kamu siapa sih? Ngomong mesti bilangin gini gitu. Nah, kalau mereka mempunyai hati yang sombong, maka mereka bisa miss blessing-nya Tuhan. Tapi puji Tuhan, mereka mempunyai hati yang humble. Atau mungkin mereka punya pikiran, what have we got to lose? Just try it. Soalnya udah berjam-jam coba di sana sini untuk nangkap ikan dan nggak berhasil. What have we got to lose? Nah, terus Yesus berdiri di pantai. Jarak dari pantai ke perahu di mana Simon Petrus tangkap ikan kira-kira itu 200 hasta. Saya Google 200 hasta itu kira-kira 90 sampai 100 meter saja. Nggak terlalu jauh, tapi mereka tidak mengenali Yesus. Ya, mari kita baca ayat yang ke-7. Ada yang bisa baca? Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Di ayat 7 itu dikatakan, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Nah, di dalam biasanya ini tradisinya kalau murid yang dikasihi Yesus itu adalah Yohanes. Ya. Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, terus dia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Tradisi pada saat itu, di mana kalau mereka pergi nangkep ikan, mereka itu pakaiannya yang ringan, karena mereka bergerak banyak ya, atau mungkin nggak pakai baju. Mereka itu caught off guard. Petrus mungkin kaget sewaktu temennya ya, yang si Yohanes ini bilang, itu Tuhan. Nah, mungkin Yohanes ngeliat-liat nih, orang siapa kok? Ini sampai ikan-ikan nurut sama dia, ditebarin jala, dapat ikannya banyak banget gitu loh. Terus lalu cepat-cepat dia berpakaian. Kenapa? Petrus tuh meresponi akan situasi dengan cepat. Satu, dia mau menghormati Yesus yang dia kasihi dan mau kelihatan presentable di hadapan Tuhan. Kedua, lalu Petrus terjun ke dalam danau. Itu untuk apa? Untuk menemui Yesus. Lumayan jaraknya dari perahu ke pantai sekitar 90-100 meter, itu kan berenangnya harus lumayan lah ya, saudara. Nah, terus kita lanjutin ke ayat yang ke-8. Apa yang terjadi? Ada yang bisa baca? Saya murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Nah, ya itu murid-murid yang lain tuh datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Saya ingat dulu sewaktu tahun 80-an ya, kan kita semua itu gotong royong untuk di permulaan ICC. Nah, begitu juga dengan murid-murid ini, mereka gotong royong untuk menghela jala tersebut ya. Banyak dari jemaat pada waktu itu di tahun 80-an
itu kerjasama gotong royong untuk membawa banyak jiwa pada kerajaan Tuhan. Nah, mungkin saudara-saudara ingat ya, kalau dulu udah di Kanada tahun 80-an, itu kita nggak ada internet, ya. Dan kita punya itu satu buku yang tebal itu ya, yang namanya buku telepon itu, Bell. Itu cuma satu-satunya. Ya, kalau directory carinya di situ. Nah, dan pada saat itu, mungkin Cimedi, Inge, Steve ingat itu, kita cari nama-nama yang berbau Indonesia, terus teleponin mereka. Mereka kadang-kadang ya baunya kayak Indonesia, tapi ternyata bukan orang Indonesia. Tapi diajak, kita berani gitu bergotong royong, kita ngajak mereka berbakti bersama-sama. Nah, saya sendiri join ICC sejak saya datang ke Kanada, yaitu tahun 81 Agustus. Melalui ayat ini, biarlah kita terus bergandeng tangan untuk terus mencari jiwa bagi Tuhan, agar kerajaan Tuhan itu boleh berkembang terus. Mari kita terusin ke ayat 9 sampai 11. Ada yang bisa baca? Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Nah, luar biasa kan Tuhan. Tuhan itu, dia dapat ikan begitu banyak, jalannya nggak koyak. Ya. Di sini yang saya belajar adalah Tuhan itu selalu menyediakan our basic needs. Tuhan tahu bahwa Petrus sama murid-muridnya pasti sudah lapar. Semalaman berusaha menangkap ikan, tetapi Tuhan menyediakan makanan untuk saat itu. Dan juga untuk besok harinya, dan seterusnya. 153 ekor ikan yang besar-besar. Di Matius 6 ayat 25 dan 26, Tuhan Yesus mengajar, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Tuhan Yesus setia. Amin. Dia berjanji dan dia menepati. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Ini di ayat yang ke-12. Marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Itulah kasih Tuhan kepada kita semua. Kalau kita lihat beberapa pasal sebelumnya, sebelum Yesus disalibkan, ya, Petrus itu begitu membela Yesus. Ya, dia berani memotong telinga dari hamba imam besar, itu Yohanes 18 ayat yang 10. Lalu Petrus, apa yang terjadi? Petrus menyangkal akan Yesus 2 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Itu Yohanes 18 ayat 25-27. Ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa apapun yang kita perbuat sebagai murid Tuhan, sebagai anak Tuhan, apa itu membela nama Yesus, maupun menyangkal nama Yesus. Tuhan Yesus selalu ingin restorasi relationship dengan kita semua. Itulah mungkin itulah yang disebut agape love atau kasih Tuhan Yesus. Ya, setelah penyaliban, Petrus diliputi rasa bersalah karena ia telah menyangkal Yesus. Di saat yang sama juga, ia juga bingung. Yesus sudah bangkit, tapi apa langkah berikutnya dalam hidup dan pelayanannya? Dalam masa transisi seperti ini, manusia biasanya kembali ke hal-hal yang dia ngerti, familiar. Begitu juga dengan Petrus. Ia kembali melakukan pekerjaan lamanya sebagai nelayan. Bukan karena ia ingin meninggalkan panggilannya,
Tapi karena ia belum mengerti sepenuhnya arah baru yang Tuhan Yesus siapkan buat dia. Ketika Yesus menjumpai Petrus, Yesus memberikan mukjizat ikan yang banyak. Di sini Yesus tidak menegur Petrus karena pergi nangkap ikan atau ke zona nyamannya. Sebaliknya, Yesus memakai momen itu untuk memulihkan Petrus dan meneguhkan kembali panggilannya. Nah, konklusinya yang saya dapatkan adalah 3 hal ini. Kesatu, jangan kita merasa bahwa Tuhan itu meninggalkan kita ketika kita bingung atau goyah. Ketika seperti Petrus, kita mungkin sering kembali ke hal-hal lama. Zona nyaman kita, rutinitas, atau kebiasaan yang membuat kita merasa aman. Tetapi Yesus tetap datang mencari kita. Ia ingin memulihkan kita, menguatkan kita, dan mengingatkan kita kembali akan panggilannya yang sudah Ia berikan kepada setiap daripada kita semua. Yang kedua, Tuhan Yesus selalu ingin menolong kita di segala saat dan situasi. Saat gagal, saat diberkati, saat sehat, maupun saat kita sakit. Jangan izinkan apapun, termasuk kegagalan kita, kelemahan kita, atau kemunduran relationship kita dari Tuhan Yesus untuk memisahkan kita dari kasih Yesus. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus menginginkan hubungan atau relationship dengan kita. Kita ini hanya hidup sementara di dunia ini. Tetapi kita akan spend our eternity di mana? Dengan Tuhan Yesus atau dengan siapa? Kalau saudara sudah merasa jauh dari Tuhan, please come back to Him. He is waiting for you. Yohanes 3 ayat 16 mengingatkan kita lagi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saya segitu aja sharingnya. Kalau ada yang mau nambahin, yang mau komentar, bertanya, silahkan. Oh, Steve, Ciinga, saya balikan kembali. Very good, Ron. Preparation very prepare dengan sangat sempurna. Oke, nggak ada yang mau nanya, Roni, apa-apa? Saya bukan nambahin. Itu conclusion-nya itu bagus sekali, itu 3 poin. Ya, yang the first point, sekarang udah lupa. Pokoknya yang adanya, yang dia bilang bahwa itu kayaknya dari yang ayat 21, ayat 1 kan dia bilang ayat 2. Di pantai itu berkumpul Simon, Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dan Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Ini kalau kita lihat ya, 2 orang muridnya yang lain. To this day we do not know siapa itu orang, ya kan? Itu orang yang nggak pernah kita tahu, orang yang nggak terkenal. Nah, kita juga harus ini kan, jangan bahwa Tuhan itu meninggalkan kita. Jadi kayaknya banyak orang tuh suka berpikir gini, saya nih a nothing, a nobody. Tuhan mana ingatlah saya gitu. Jadi seringkali ya dulu tuh banyak yang suka bilang sama saya, ya kamu berkatnya banyak, saya mah ya siapa? Saya mah orang kecil. Itu sering kali. Banyak juga, ya kamu mah disayang sama Tuhan. Saya anak tiri. Kalau ngomong gitu ya. Dan itu kita jangan pernah mikir begitu, karena Tuhan Yesus menampakkan diri sama Simon Petrus yang dia udah paling hebat lah di murid-muridnya, sama Yohanes yang murid yang paling dikasihi oleh Tuhan, dan sama orang-orang yang lain, dan nobody, sama orang yang nobody gitu. Jadi jangan pernah berpikir itu orang mah pendeta, jangan aja gitu ya. No, never gitu. Karena Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan juga ada dalam Simon Petrus itu kan, mereka tuh kan bekerja. Kita juga jadi orang itu jangan males ya. Karena kalau mereka itu juga nggak mau kerja, ya mereka nggak ketemu Tuhan Yesus kan. Kalau mereka males-malesan, diam di rumah aja gitu-gitu ya. Whatever gitu. Jadi kita juga harus rajin. Jadi orang itu rajin, nggak boleh males gitu. Dan satu lagi, ya ini bagus juga untuk Pastor Yu, ya, yang tukang penjala itu nggak dapat sampai capek, sampai udah lapar ya, udah segala itu juga ini bagus sekali untuk encourage ya, karena Tuhan itu lihat kan. Jadi
dan jangan takut bahwa pada satu hari itu jalannya juga akan penuh, biarpun sekarang kadang-kadang berasa kita nggak ada hasilnya gitu. Di sini saya ngelihat ini benar-benar encouragement sekali gitu. Seringkali kita sel grup ngundang ini nggak ada nggak ada yang mau gitu, tapi kita harus terus gitu, karena ikut petunjuk Tuhan gitu, kita ikut apa yang Tuhan katakan, pasti jalannya tuh akan penuh gitu. Saya lihatnya gini. Bagus Ron, itunya semuanya tersangkup, itu 3 itu conclusion. Puji Tuhan. Saya cuma mau nambahin, cuma sedikit komentar. Tadi Syuh yang bilang Yohanes yang paling disayang sama Tuhan. Ya kalau kita lah semua. Sebetulnya Yohanes sendiri mengatakan, coba kita baca sama ini, udah pernah kita baca Yohanes 13 ayat 1. Ya, saya baca semuanya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Nah, ini yang saya mau tekanin. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Jadi sebetulnya bukannya Yohanes itu ada yang dulu sangka GR banget atau yang paling dikasihi. Enggak, dia selalu cuma bilang murid yang dikasihi Tuhan. Dia nggak pernah bilang murid yang paling dikasihi oleh Tuhan. Jadi saya melihat Tuhan Yesus mengasihi, di sini kan dibilang kan murid-muridnya sampai kepada kesudahannya. Jadi Yesus itu mengasihi semua, tapi yang benar-benar mengerti, memahami dan menyatakan itu Yohanes. Yang lain kayaknya masih I don't know, apa ragu-ragu atau gimana. Ya, tapi sebetulnya Yohanes sudah ngerti bahwa Yesus yang mengasihi semuanya. Ini dia cuma menyatakan murid yang dikasihi. Cuma itu aja. Jadi supaya jangan berasa Tuhan itu pilih bulu atau lain-lain, enggak. Tuhan mengasihi kita semua. Itu adalah satu fakta. Antara yang misalnya ini kan kalau paling dalam tanda kutip itu kan tergantung daripada perspektifnya siapa. Tapi kalau di hadapan mata Tuhan sayang kita semua. Itu tadi kan yang saya baca terakhir dari Yohanes 3 mengatakan karena Tuhan begitu mengasihi isi dunia ini, mengasihi kita semua, sehingga Dia mengirim anaknya yang tunggal untuk dikorbankan untuk kita semua. I'm sorry kalau saya dibilang itu secara tradisi. Saya belajar dari salah satu komentari itu bilang traditionally yang dimaksudkan murid yang paling dikasihi itu adalah Yohanes. Gitu. Tetapi Tuhan mengasihi setiap kita semua sama rata. Dan banyak ayat-ayat yang menulis bahwa Allah tidak membedakan orang. Betul. Allah tidak memandang muka. Ini saya waktu itu iseng-iseng ngumpulin, kayaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali ada tulisan itu. Kalau saudara ada yang mau iseng ngecek atau pasti saya nggak bacain di sini, cuma atau nanti cari sendiri. Sebab kalau cari sendiri bagusnya, jadi kita tuh lebih bacanya firman Tuhan lebih banyak. Tapi kita dilihat sini ya, karena tadi Inga kan bilang dia itu yang paling mengerti, dia tuh dikasihi. Jadi kita juga kalau kita harus mengerti juga bahwa kita tuh dikasihi Tuhan. Jadi misalnya ya, kalau ada orang ngatain, kalau saya sih ada orang ngatain atau apa, saya suka pikir ya kita tentang down, ada downnya gitu. Tapi terus kalau kita pull back gitu, kita pikir Tuhan mengasihi saya selalu bilang saya sih paling dikasihi oleh Tuhan. I don't know yang lainnya. Pokoknya jadi who cares? Kamu mau ngatain saya, kamu mau bilang gini, mau bilang gitu. God loves me. So makanya dan itu membuat kita juga nggak sakit hati sama orang lah. Tuhan mengasihi saya, apa pedulimu ya? Kamu bilang saya jelek, kamu bilang saya bodoh, kamu bilang gini. Tuh kan kalau kerja apalagi kan banyak orang kasar di dunia ini kan. Jadi Tuhan mengasihi saya, so whatever. Puji Tuhan malahan. Iya, puji. Dan ini dan bagusnya lihat Yohanes itu kita sebisa mungkin itu lebih sensitif, bisa tahu itu Tuhan nomor 1 gitu, lihat. Itu kan dia yang nomor 1, itu Tuhan gitu. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari misalnya seringkali ada kejadian apa gitu, we have to detect ya, Tuhan itu sedang bekerja.
Jadi pernah satu kali ya, saya juga nggak ingat gitu ya, pernah satu kali saya misalnya lagi stres banget, stres banget, tiba-tiba biarpun bilang Tuhan mengasihi saya, tapi stres waktu itu, tiba-tiba saya nggak sengaja cetrek televisi itu ada orang khotbah. Kalau khotbah itu dia cerita Daniel itu masuk ke dibakar kan Sadrah, Mesah, Abednego 3, bukan Daniel ya, SMA pokoknya. Sadrah, Mesah, Abednego 3 dibakar situ, tapi waktu raja itu ngelihat, loh kok ada 4, ya kan? Dan dia sama sekali nggak terbakar gitu. Terus di situ benar dia bilang, pada waktu kita sesusah-susahnya, kita akan melihat Tuhan. Itu ada orang keempat di situ kan. Jadi di situ kita akan belajar sesuatu. Udah. Jadi stresnya itu ya kita langsung mengerti gitu. Itu adalah nantinya di situ kita akan melihat apa yang akan Tuhan perbuat dalam kesulitan kita gitu. Jadi kita jadi more hopeful gitu. Oh, Tuhan tuh ada dan Tuhan akan menolong gitu. Jadi kayak begitu kita, oh ini dari Tuhan, pasti orang nggak puguh-puguh kita cetak televisi, bukan warta berita yang keluar, orang khotbah gitu. Tuhan itu ada gitu, bersama dengan kita pada saat itu. Nah itu, jadi kita bersyukur gitu. Kita kalau kita lebih tahu, misalnya mobil ini hampir keserempet, selamat. Nah itu Tuhan sedang menolong kita. Nah kita jadi bersyukur banyak gitu bersyukur. Tapi kalau kita nggak kenalin ada Tuhan lagi begini begitu ya kita nggak ini gitu. Jadi ada bagusnya kalau kita bisa lebih ngerti gitu sama lebih mengenal Tuhan, lebih intimate gitu dengan Tuhan. Iya, betul sekali yang like that's what I said too, like you know in the earlier, karena even I went through ini ya, like this pensioner thing. Saya nggak ngikutin Good Friday, funeral, Easter apa kan. Tapi dengan itu saya ngelihatnya itu kalau dulu mungkin saya menyalahkan Tuhan gitu ya. Why asking questions, why ini it's an important event, like and I missed the whole thing, all the 3 things. So but sekarang itu it's different gitu ya. So that's like I said, like the more you are closer with him, the more itu kita bisa overcome gitu, and kita nggak nyalahkan Tuhan. So it's true in a sense, bahwa kita bisa melampaui itu semua gitu loh. Jadi nggak sampai nyalahin, Tuhan kenapa ini, kenapa kok gitu, kenapa selalu question itu. Tapi kita bisa menjalani itu dan overcome it, and we know, I know, there is a better outcome, with all these situation gitu. That's I experienced this, so it's good. Sebetulnya ya, kalau kita lihat lagi ya, ini secara seluruh Yohanes, kan waktu sebelumnya kita baca di Yohanes 20 yang terakhir, Yohanes 20, 30 dan 31. Itu kan dikatakan, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Nah, kalau kita melihat gitu kan kelihatannya itu udah kata penutup ya. Totonya kok Yohanes kok nambahin lagi. Saudara suka heran nggak? Sebetulnya mestinya tulisan ini nih yang Yohanes 20, 30, 31 buat saya itu mestinya ditaruh di paling belakang dari buku. Ini kok di sini totonya ada tambahan 1 lagi gitu kan. Saudara pernah mikir nggak kenapa? Oke, yang saya lihat tadi konklusi dari Roni dari cerita ini semua itu karena itu. Dan seperti yang kita ngelihat ya, di 21:2 di pantai itu berkumpul Simon Petrus ditulis nomor 1, Thomas ditulis nomor 2. Sebab ini 2 tuh yang 1 menyangkal Yesus, yang 1 kurang percaya. Ya, amin. Jadi pasti mereka tuh ada rasa, kita kalau kayak gitu sebetulnya Yesus sudah bilang di Matius 10 ya, siapa menyangkal aku akan menyangkal dia, itu jelas sekali. Tapi emang kita lihat ini banyak lagi ininya, Petrus itu bertobat, dan dalam pertobatan itu selain pengakuan penyesalan perlu iman itu yang penting, dan Petrus ini mempunyai iman untuk tetap gandolan sama Tuhan. Tapi kalau Yudas juga salah, dia juga nyesel, dia juga mengakui, malah anak yang dia hadiah atau upah yang dia dapat dia buang ke hadapan imam-imam, jadi dia jijik sama hasil dari pengkhianatan dia, tapi dia nggak punya iman.
untuk tetap gandolan sama Tuhan ya. Ini saya melihat Tuhan tahu bahwa Simon Petrus dan Thomas itu perlu mendapatkan apa ya? Second chance. Encouragement. Ya, yang lebih. Jadi seperti tadi yang Roni udah ngomong yang 3 itu. Jadi saya ngeliat di situ. Dan lagi saya nih lihat yang 21:9 sama 21:10. Waktu mereka sampai di darat, mereka melihat ada api arang dan di atasnya ada ikan. Ya, udah ada ikan ya di situ ya. Tapi kenapa di 21 Yesus bilang, bawa lagi beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Sebetulnya Yesus kalau mau menciptakan ikan seabrek-abrek juga bisa, nggak perlu. Kan sudah ada ikan di situ kan. Itu kalian suka mikir nggak, kok apa ya Yesus kok menyuruh mereka menambahkan ikan? Supaya berlebihan. Udah dibilangin kalau Yesus mau bikin berlebihan bisa seabrek-abrek. Ya, yang saya bilang bahwa Yesus tuh mau keterlibatan kita selalu. Ya, saya pernah baca istrinya Billy Graham selalu bilang bahwa we have to do the possible and trust God for the impossible. Juga di 1 Korintus 3 ayat 9, karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Ya, jadi kawan sekerja. Jadi Tuhan kepingin kita tuh terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Jadi nggak cuma duduk nungguin Tuhan yang ngerjain semua gitu. Nah, ini juga kelihatan jelas waktu Lazarus dibangkitkan. Ingat saudara, Tuhan mau bilang batu itu geser masih bisa, tapi dia suruh orang. Lantas waktu Lazarus keluar, Tuhan bilang ke orang-orang di sana, bukalah kain-kain kapan yang mengikat. Jadi kita tuh harus terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan ya. Tuh, makanya saya juga tadi nggak tahu kenapa waktu prepare ini juga Tuhan mengingatkan untuk waktu tahun 80-an. Waktu banyak dari kita semua yang ngebacain telepon book itu kan tebal banget. Terus lihat yang kira-kira last name-nya itu berbau-bau Indonesia, ya toh. Kita teleponin mereka satu persatu, ya. Orang Singapura. Jangan kita merasa saya ini udah tua, saya ini udah nggak bisa apa-apa, saya ini sudah lemah. Jadi mandawai gitu loh. Apa kalau orang Jawa ngomongnya mandawai, diam aja. Tapi mari kita bergandeng tangan, gotong royong sama-sama kita. Tuhan sudah siapkan harvest-nya. Harvest sudah menguning. Tapi jangan kita merasa I am not able. Yes, you are not able, but God will give divine enablement for you. Asal kita mau gotong royong, kita mencari jiwa sama-sama. Yang kalau yang senior cari yang senior. Mari kita cari. Atau yang senior bisa membantu yang muda. Apa yang bisa saya lakukan gitu. Kan bisa paling sedikit kita semua bisa berdoa untuk jiwa-jiwa agar gerejanya ini juga kita bisa berkembang ya. Ini saya lagi mikir Petrus, dia proaktif, dia punya iman. Siapa tuh yang satunya mengkhianat, tidak punya iman. Judas. Iya, tapi sebenarnya kan bagus, Peter. Kemarin baru ngomongin kok mati dia digantung. Why? Saya kalau udah semua mati, tapi digantung dan dia mental lagi dibalik. Ya. Jadi sekarang saya suka mikir, itu iman ada, proaktif, juga rajin. Seperti Roni bilang, kita harus rajin. Kita mau rajin, tapi kadang-kadang hadiahnya kok jadi digantung. Tapi saya nggak menjadi persoalan ini, cuman itu something yang saya pikirin. Mungkin saya juga pikir itu nggak menjadi subjeknya untuk kita tuh sebenarnya nanti kita diapain gitu. Tapi mungkin dalam perjalanan hidup kita itu banyak hal-hal yang kita mesti lebih tahu lagi, lebih dekat, lebih belajar, lebih dengar suara Tuhan supaya kita itu tidak kena gitu-gituan. Maybe that's my answer. Still from us, not from God. Itu. Sama saya mau kasih satu lagi. Ini saya dengar khotbahnya berapa ya? 37 tahun yang lalu. Kita pernah pergi ke United States waktu itu sama Joe, sama semua. Orangnya khotbah tentang ini. Yang tentang mereka menangkap ikan
Walaupun ikannya besar-besar 153 ekor, kalau ikan besar itu at least 2 pound ya mestinya. Jadi kok 153 ekor itu berarti lebih dari 300 pound ya. Itu tapi sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Ya. Nah, kalau kita melihat ini ada kejadian yang similar di Lukas 5. Ingat yang Yesus naik perahu pakai ini, nah terus akhirnya dia bilang sesudah selesai, dia bilang oke, tolaklah, tebarkanlah jalamu ke lantas Petrus lah, namanya Petrus kan selalu yang nomor 1 jawab. Udah semalaman nggak dapat apa-apa, dia bilang kan. Tapi sebab engkau mengatakannya, ini di Lukas 5 ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi, ini bagusnya Simon selalu beriman, karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ya. Dan setelah mereka melakukan, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Saking banyaknya, jalanya koyak. Tapi yang di atas, yang di Yohanes, banyaknya nggak kalah, tapi jalannya tidak koyak. Ini orangnya waktu itu ngajar kan, kita harus menjadi penjala manusia. Kita memenangkan jiwa. Kita tampung di gereja kita. Tapi ingat ya, gereja itu nggak gedong loh. Jangan pernah orang nyangka gereja itu gedong. Itu ada jemaat Tuhan ya. Nah, kita tampung di gereja kita. Tapi kalau persatuan kita itu belum bagus, ya kuat, maka jalannya koyak. Makanya sering gereja nambah-nambah orang, totonya keluar lagi. Tapi kalau kita itu sudah kuat, jalan kita, gereja kita sudah persatuannya kuat, walaupun kita bisa kita menangkap banyak ikan, jalan kita tidak koyak. Cuma itu aja. Saya waktu dengar itu, saya sampai ya, saya kan waktu itu masih baru dalam Tuhan ya. Jadi belum baca dari kanan kiri itu masih belum. Jadi saya waktu dengar ini orang kok pinter ya, bisa ngeliat dari Lukas, bisa ngeliat dari Yohanes, bisa dihubungin, tapi ya makanya sampai sekarang masih tetap nancep di otak saya. Enak ya kalau punya otak yang nggak keras ya, nancep terus. Dia nggak bilang itu kan, waktu robek kan dia panggil kapal lain gitu kan untuk menolong. Dia nggak cerita apa maksudnya gitu, enggak. Nancep sekali, tidak koyak sama koyak, serap mikir ya kita manggilin orang, totonya orangnya keluar, jadi pintu belakangnya itu masih bolong. Ya, nggak ada yang mau nambahin lagi. Jam berapa sekarang? 12.30. Biasanya Tina suka ada ngomong. Belum 12.22. Not today. Mungkin ada satu poin lagi yang belum dibicarakan pada siang ini adalah di sini Yohanes 21 itu memperlihatkan Tuhan tuh bukan tubuhnya, bukan tubuh lamanya, tapi tubuh kebangkitan. Mungkin murid terakhir yang lihat dia meninggal di kayu salib adalah Yohanes, kan? Yohanes lihat kepalanya berdarah, pecah, pakai rusak mukanya, semuanya badannya rusak. Tapi di sini dia yang nomor 1 bilang itu adalah Tuhan. Biarpun dia yang terakhir lihat Tuhan bagaimana rusaknya, dia bisa mengenali bahwa dari perkataan Tuhan, dari apa tingkah lakunya, bahwa itu adalah Tuhan. Kita nanti kalau ketemu Tuhan di surga pun kita akan kenali dia. Lebih lagi mengenal dia secara intimasi. Pasti kita akan kenal ini Tuhan. Jadi itu aja poin yang saya mau tambahkan adalah jangan lupa bahwa Tuhan sudah pada saat ini ada hidup dalam tubuh kebangkitannya. Bukan tubuh manusia lagi udah. Tubuh surgawi. Ya, maybe saya ngeliat emang itu juga saya bilang kan waktu yang koyak tidak koyak ada si Yohanes ya. Dan itu pertama. Kedua, Yohanes paling mengerti bahwa ia dikasih Allah, dia yang paling dekat dia dekat sekali sama Allah. Dan saya tapi ini kali bagiannya Sun Yong buat ngajar. Saya belajar yang di 1 Korintus 15. Saya cuma baca dikit ya. 1 Korintus 15:36. Ini nanti Sun Yong punya kepintaran, keahlian. Ini saya baca 1 Korintus 15:35. Tetapi mungkin ada orang yang bertanya, bagaimanakah orang mati dibangkitkan dan dengan tubuh apakah mereka akan datang kembali? Ini saya selalu ingat dulu, Encik saya pernah bilang,
Kalau gini mendingan kita mati waktu kita cakep-cakepnya ya, supaya nanti dibangkitkan kalau kita udah peyot gitu, dibangkitkan dengan muka peyot kan nggak lucu ya. Tapi ini lantas tapi dikata, hai 15:36, hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup, karena ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tetapi biji yang tidak berkulit. Tapi Allah, ini 38, oke. Tapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Jadi ini kalau ngomong kasar gampang buat sementara, kita itu kayak tubuh kita itu jadi cuma biji, dan Tuhan yang akan menumbuhkan jadi tanamannya. Tapi ya itu nanti suatu hari kalau ini Ko Sun Yong pasti yang sudah paling ahli dalam gini-ginian, boleh yang nerusin. Cuma saya ngelihat bahwa ini dikatakan bahwa yang kita taburkan biji yang tidak berkulit dan Tuhan yang memberikan tubuh. Saya melihat juga bahwa kita bisa mengenal itu dengan mata rohani. Kalau mata jasmani itu kita nggak bisa terlalu mengenal. Oke, cuma itu aja sedikit kasih preview dikit. Jadi yang kita taburkan itu biji, cuma biji, tapi DNA-nya itu sama, itu yang keluar dari tubuh kita. Pak Suryo mau nambahin kok, Pak Suryo sampai ngeliat-ngeliat ke atas. Ya, puji Tuhan. Saya cuman menambahkan sedikit bahwa Tuhan tuh hadir ya, walaupun murid-murid tidak menyadarinya. Jadi ini juga berlaku bagi kita. Kadang-kadang kita sendirian, tapi Tuhan hadir ya. Tuhan Yesus hadir. Dan kalau mereka tadi murid-muridnya bingung atau kecewa atau apa dalam keadaan yang bad lah, tapi Tuhan Yesus hadir. Itu yang menjadi kekuatan bagi kita semua. Yang kedua adalah ketaatan kecil ya. Tuhan bilang tadi tebarkan jalamu gitu, tapi mereka mau taat. Jadi taat itu tidak perlu spektakuler, taat yang sederhana saja, yang hal-hal kecil yang kita bisa taat. Tuhan melihat kesetiaan kita ya. Dan yang ketiga, kalau saya lihat juga tadi kalau di ayat 7 dikatakan tadi murid yang dikasih kan Yohanes, dia mengatakan itu Tuhan gitu ya. Terus Petrus langsung bereaksi. Nah, itulah respon dari setiap orang tuh berbeda-beda. Ya, kenapa Yohanes bilang itu Tuhan tapi dia nggak cemplung? Maksudnya dia itu seperti Petrus. Dan kenapa Petrus tuh nggak tahu itu Tuhan? Nah, itu setiap orang punya assignment sendiri-sendiri. Jadi setiap orang yang mengatakan Yohanes mengatakan itu Tuhan ya. Tapi Petrus yang bertindak sama seperti di gereja. Mungkin ada yang mengatakan menyampaikan firman Tuhan, tapi pastor nggak bisa kerja sendiri gitu loh. Dan saya lihat memang jemaat yang ambil action gitu ya. Nah, itulah satu kesatuan tubuh. Dan kita jangan merasa kecil tadi seperti Cici yang bilang ya, oh saya nggak berharga. Enggak, kita bisa berharga kok. Kita misalnya ada berita apa ya, misalnya berita sakit, kita bisa calling orang-orang. Itu adalah pekerjaan yang tidak bisa dilihat oleh orang banyak, tetapi Tuhan melihat kita berfungsi. Karena dalam satu tubuh, Tuhan kepala. Kita ada yang jadi mata, ada yang jadi mulut, ada yang kaki. Bahkan ada yang jadi darah. Darah itu kan penghubung ya. Kemana-mana. Darah mana ada yang dilihat kecuali berdarah gitu ya. Atau hal-hal yang lain, mungkin ginjal atau apa dalam tubuh kita yang tidak terlihat oleh mata, tapi berfungsi. Dan inilah tubuh Kristus. Kita bukan hanya dilihat oleh orang secara mata, tetapi di dalam tubuh itu kita ada organ-organ gitu ya, yang tidak terlihat. Jadi apapun yang kita bisa kerjakan dengan sepenuh hati. Walaupun orang tidak melihat, it doesn't matter. Tuhan melihat hati kita. Sekecil apapun Tuhan melihat kita. Jadi itu aja yang saya mau tambahkan. Ya mungkin itu aja. Terima kasih. 12:29. Oke, terima kasih semuanya, Roni dan semua. Jadi emang di sini kita sama-sama belajar ya. Yeah. And the next time is April 22. Alex Ingrid, facilitator, dan praise worship David and Tina.